Cilacap terkini, Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji pimpin upacara Hari Pendidikan Nasional. Bupati dukung program Merdeka Belajar, program Jaga Indonesia. Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei, pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar upacara di halaman Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Kabupaten Cilacap hari Jumat 13 Mei 2022. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Awaludin Muri APMM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Dr. Andes Satmoko Danardono, unsur PGRI Cilacap, IGTKI, pejabat Tilungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap dalam sambutan mengatakan program Merdeka Belajar yang dicanangkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tahun ketiga kurikulum program ini sudah ditetapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di Indonesia. Program yang awalnya dibuat untuk menghadapi situasi COVID-19 ternyata memperoleh hasil yang baik. Selain efektif dan efisien, cara belajar mengajar dalam program ini dinilai lebih menyenangkan. Kita harus persiapkan generasi muda karena negara ingin hancur, yang pertama dilemahkan adalah pendidikannya. Maka untuk menjadi negara yang baik, pendidikan dan kesehatan harus diperhatikan, tegas Bupati Cilacap, eksklusif Jurnal Media. Perhelatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selama 2 tahun terakhir banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi bersama, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kita semua dapat mengatasinya. Hari ini saudara-saudaraku adalah bukti bahwa kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan, lebih berani dari rasa ragu, dan tidak takut untuk mencoba. Kita tidak hanya mampu melewati, tetapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan. Di tengah hantaman ombak yang sangat besar, kita terus melautkan kapal besar bernama Merdeka Belajar, yang di tahun ketiga ini telah mengarungi pulau-pulau di seluruh Indonesia. Kurikulum Merdeka yang berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid di masa pandemi terbukti mampu
mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Kini kurikulum Merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu berarti ratusan ribu anak Indonesia sudah belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan. Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan, karena asesmen nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk menghukum guru atau murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar, supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman 3 dosa besar pendidikan. Semua perubahan positif yang kita usung bersama ini tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20 tahun ini. Kita membuktikan diri bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, semakin serentak. Laju kita sudah semakin cepat, namun kita belum sampai di garis akhir. Untuk memimpin pemulihan bersama, bergerak untuk merdeka belajar. Selamat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Kami bisa berkumpul dan rangka mengikuti upacara bendera Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Untuk itu ya Allah, berkati dan ridhoi acara kami ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah Hari Pendidikan Nasional tahun ini sebagai momentum untuk serentak bergerak demi mewujudkan merdeka belajar dalam rangka mendidik putra-putri kami menjadi Allah yang Maha Pengampun. Kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau pikulkan pada kami apa yang tak sanggup. Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Dr. Andes Satmoko Danardono MSI, berharap pada tahun ajaran baru
pembelajaran tatap muka bisa berjalan 100%, sehingga kurikulum Merdeka Belajar bisa ditetapkan di Satuan Pendidikan di Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media. Kewajiban dari warga negara Republik Indonesia, kewajiban dari orang tua, kewajiban dari guru, kewajiban dari kita semua pengelola negeri ini, pelayan negeri ini yaitu menjadi pelayan. Maksudnya kita harus mempersiapkan generasi muda. Kenapa generasi muda? Lah kalau ingin melemah, kalau negara ini ingin hancur, daerah ingin mundur, maka yang pertama dilemahkan adalah pendidikannya. Jadi kalau ada anak-anak itu bodoh, berarti ada guru yang lulusnya tidak beres. Kalau masih ada korupsi, berarti ada ekonom. Aku sakit, banyak orang yang meninggal, berarti ada gurunya, ada dokternya yang lulusnya juga tidak beres. Maka untuk menjadi yang ini menjadi baik, yaitu satu, pendidikan harus diangkat, pendidikan harus diperhatikan, adalah kuncinya pendidikan. Dan yang dua, bukan hanya pendidikan tapi sehat, yang lain nanti akan menyusul. Maka kita persiapkan anak-anak ke depan, anak-anak yang mempunyai talenta, berakhlak, berkarakter. Ini adalah tugas kita, yaitu bersama, bukan hanya guru, tapi juga guru ya pengajar, tapi jarang yang menjadi pendidik. Karena apa? Ternyata yang memikir dari pendidikan sendiri, yang memikir pendidikan itu hanya 2%, yang lain yaitu sebagai pengajar. Di pemerintahan pun sama, yang menjadi pelayan hanya 2%, yang lain hanya sekedar. Untuk masa pandemi ini kita masih menerapkan pembelajaran 50%. Kita semua berdoa mudah-mudahan suatu saat nanti COVID betul-betul tuntas di Cilacap dan juga di Indonesia, sehingga kita berharap tahun ajaran baru nanti kita berharap berdoa mudah-mudahan bisa pembelajaran 100%. Itu harapan kita semuanya. Dan dengan momentum pendidikan nasional tahun ini, kita lebih semangat dalam mensukseskan kebijakan Kabupaten Cilacap, yaitu Bank Indonesia khususnya pilar pertama. Dan untuk kurikulum Merdeka yang telah dibuat kebijakan di pemerintah pusat, untuk di Kabupaten Cilacap mulai tahun ajaran baru nanti 2022-2023 kita laksanakan di seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Cilacap, dengan mudah-mudahan nanti kurikulum yang baru ini memberikan kesempatan, memberikan peluang pada seluruh sektor pendidikan, murid-murid bisa belajar lebih kreatif, lebih inovatif. Sani Arianto beserta tim liputan Jurnal Media mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022, sukses untuk pendidikan di Kabupaten Cilacap. Like, subscribe, share, dan komen.